Selamat malam, perkenalkan nama saya Wira Hadi Kusuma. Untuk malam ini saya menjadi host di acara Zoom ini. Baik, saya mulai. Selamat malam, GM. Selamat malam para master dan peserta Selamat malam live. semuanya. Selamat malam para master dan peserta live streaming bersama Grandmaster Roni Irianto. Berikut saya sampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam Zoom. Nama peserta Zoom dimohonkan menggunakan nama asli. Untuk peserta yang bertanya maupun yang bertestimoni, dipersilakan terlebih dahulu memperkenalkan nama dan berasal dari daerah mana. Selain pembicara dan peserta yang bertanya, mic-nya mohon di-mute atau di-off-kan. Pada malam ini sudah ada 8 antrean pertanyaan dan testimoni. Untuk itu saya persilakan Bu Luh Ayu Martina atau Pak Nesa untuk bertestimoni maupun bertanya. Silakan. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Selamat malam GM, selamat malam semuanya. Saya Ayu Martina, praktisi dari Gianyar, Bali, sekaligus menantunya Bapak Wayareso juga. GM, saya ingin bertanya, GM, saya dan suami kan sudah nikah dan kami sedang melakukan program kehamilan saat ini. Ya. Dan kami berdua sudah mengecek kesehatan ke dokter kandungan juga, dan hasil lab yang saya sendiri itu, dokter berkata posisi tuba falopi kanan dan kiri dan rahim saya itu agak bengkok, dan jadinya mengakibatkan susahnya terjadinya pembuahan. Dan hasil lab dari suami juga, dokternya itu menyarankan untuk meningkatkan kualitas sperma dan kecepatan spermanya. Jadi kami ingin mohon bimbingannya GM untuk afirmasi atau doa yang tepat untuk kami. Ya, jadi kalau tuba falopinya nggak berada pada posisi yang normal ya, berarti kan itu posisi abnormal. Niat untuk menormalkan posisi tuba falopi supaya memudahkan untuk terjadinya produksi sel telur kan? Ya. Iya. Produksi sel telur atau pembuahan? Pembuahan, karena kan di saluran tuba falopi kanan itu kan tempat saluran untuk spermanya itu menuju ke sel telurnya. Ya udah. Berarti niatkan untuk menormalkan posisi tuba falopi agar memudahkan terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma kan gitu ya. Iya. Itu yang pertama, poin pertama. Yang kedua, niatkan untuk menyuburkan, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sperma, dan sperma sangat kuat, sangat sehat, gerakannya itu normal dan cukup baik untuk terjadinya pembuahan terhadap sel telur seperti itu. Terus yang ketiga, musnahkan karma buruk, karma apapun yang menghambat memiliki keturunan, memiliki keturunan. Terus yang keempat, seperti biasa ya, memusnahkan aura kotor, sifat jahat, roh jahat, bla bla bla, yang menghalangi terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma gitu, dan menghalangi diri memiliki keturunan seperti itu. Terus yang kelima ya, doa ke Tuhan minta untuk diberi keturunan. Itu yang paling utama sebenarnya, doa ke Tuhan minta diberikan keturunan. Ya, terus berikutnya adalah stamina tubuh supaya yaitu mempercepat terjadinya stamina tubuh untuk membuat subur ya, alat reproduksi subur. Iya. Ya, seperti itu. Berarti doanya itu minta Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan diri keturunan, punya anak gitu loh. Minta ke Tuhan Yesus Kristus untuk
agar Tuhan memberikan berkat, memberikan urapan, memberikan segala pertolongan dan bantuan supaya diri segera memiliki anak ya, memiliki anak yang terbaik, yang cerdas, terus yang percaya Tuhan. Seperti itu kan, supaya dapat benihnya yang bagus. Ya, Iya, baik, GM. Terima kasih atas pencerahannya juga dan bimbingannya juga, GM. Nanti kalau ada apa-apa kan mungkin saya akan tanyakan lagi ya, GM ya. ya, Mohon berkatinya ya, GM. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, GM. Terima kasih semuanya. Baik, untuk penanya berikutnya dari Dimas Klaten. Silakan. Halo, selamat malam GM, selamat malam Priwira. Selamat malam. Saya pengen testimoni aja sih GM. Oh ya, silakan. Ini tuh sekitar 2 bulan yang lalu tuh kan saya tuh selama 3 hari tuh nggak tenang ya. Terus kenapa gitu? Terus kenapa ya? Saya coba baca e-book itu. Nah, setelah saya sempetin tuh waktu seharian buat selesaiin e-book itu. Nah, setelah selesai baca e-book itu tuh di halaman hampir halaman terakhir itu ada itu jika diri sejati adalah cinta kasih atau apa itu lah. Di situ tuh setelah baca e-book itu tuh saya jadi tenang gitu kan. Apa saya nggak tahu nih apa itu diri sejati saya atau apa, saya juga kurang tahu. Cuman setelah saya selesai baca e-book itu tuh diri saya jadi setelah 3 hari itu kayak pusing, susah buat mikir tuh jadi lebih tenang. Itu sih GM. Terus yang kedua, jadi e-book itu kan vibrasinya dahsyat sekali ya. Vibrasinya dahsyat sekali, terus banyak pangkatan di situ, dia kayak otomatis setelah baca e-book kan ada proses perluasan kesadaran, ada proses penambahan wawasan, ya otomatis lah terjadi proses ini pemurnian ya, gitu. Oke. Saya ada 3 testimoni sih game. Ini yang kedua ini saya kan kalau meditasi rezeki itu cuman sebenarnya waktu bareng GM itu aja, waktu ada pendalaman kayak gini ya, waktu Zoom aja. Nah, saya tuh jarang banget buat meditasi rezeki selain ikut Zoom ini. Nah, waktu itu saya ikut meditasi rezeki itu nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh saya kayak nangis gitu kan. Teringat perjalanan lah. Soalnya kan saya ikut kira itu 2011 masih SMA. Bahkan setiap ikut acara kira itu kayak saya tuh tanpa pikir panjang, ada uang nggak ada uang ya lah, yang penting ikut dulu. Misal ada apa-apa itu kayak misal saya dulu waktu 2012 ke Malang saya nggak ada uang, ya udah yang penting berangkat dulu ke sana, saya tinggalin semua gitu kan. Di situ tuh kayak rezeki kayak dari hati nurani kayak bilang ya rezeki itu bukan tentang uang, tapi saya tuh kayak merasa dihidupin sama Tuhan gitu. Maksudnya dalam kuliah saya biaya kurang juga, tahu-tahu ada rezeki lah dari sini dari situ ya, kayak ya nggak tahu ya, saya merasa selama ini bahwa ya rezeki itu bukan tentang uang tapi tentang orang-orang yang baik, orang-orang yang selama ini menolong saya. Bahkan dulu waktu kuliah itu saya kayak uang saku saya cuma dikit, nggak mungkin lah buat ikut retret waktu itu ke Bali. Saya ada orang baik ngebantu saya buat ikut retret, yang akhirnya saya juga bisa balikin uang itu. Ya selalu ada orang-orang baik yang menolong saya gitu ya. Ya itu pas meditasi gitu kayak gitu sih. Terus yang ketiga, waktu itu waktu pengumuman pertama kali retret tuh hari Sabtu ya KM. Berarti udah lulus kuliah sekarang? Udah KM, udah 2018. Sekarang waktu itu sempat kerja di Jakarta, terus sekarang usaha. Wah, mantap. Ya, berarti pas ya. Kalau usaha kan secara rezeki kan nggak ada batasan ya. Ya, Kim. Nah ini saya mau cerita. Ya, silahkan lanjut. Yang ketiga ini. Nah waktu itu kan waktu pengumuman retret pertama itu saya baca terus tinggal saya kuotanya 100 orang nih, saya langsung make sure ke beliau chat 100 panjang
yang saat saya kan usaha konstruksi ya KM. Terus 100.000. Saya bingung. Waduh, soalnya kan klien-klien belum pada bayar, sedangkan saya harus bayarin semua karena di hari Sabtu itu saya udah pakai buat bayar. Saya tuh bingung, wah ikut nggak? Saya takut nanti kalau penuh kan, ya udah 5 menit kemudian dengan uang 700.000 di saldo ini saya buat daftar retret tuh, jadi langsung saya langsung daftar retret tuh, wah, dengan saldo 700.000 di saldo saya kan, tanpa pikir panjang saya daftar. Aduh, pusing tuh, ini tinggal 150 nyampe enggak gitu kan. Apalagi habis itu kan lebaran kan harus ngasih kayak tetangga-tetangga, ngasih ke orang tua, ngasih ke keponakan gitu. Tapi ya syukur setelah lebaran itu saya itu ada klien tuh tunggakan dari bulan Desember game. Dari bulan Desember tuh tunggakan pembayaran tuh 700 juta. Nah, hari Sabtu saya daftar retret, hari Kamisnya beliau tuh nyicil 100 juta. Kayak, waduh, ini padahal udah beberapa dari Desember tuh saya Banyak udah duitnya akhirnya. iya, ya maksudnya syukur, maksudnya saya nggak ngarep-ngarepin udah putus asa nih, udah nggak bakal turun lah ini. Nah, tapi ternyata ya itu hari Kamisnya beliau nyicil 100 juta, terus bulan kemarin tuh beliau nyicil lagi 200 juta ya. Ya terus proyek-proyek saya tuh setelah lebaran ini kemarin tuh setelah daftar retret tuh ya kayak ya ada aja berlimpah, banyak banget proyek yang masuk ya. Itu sih KM. Ya, Tuhan memberkati. Mohon berkatnya KM. Semoga saya juga udah beli tiket buat retretnya, semoga lancar sampai hari H. Mohon berkatnya KM. Ya, ya Tuhan Ya, memberkati. makasih KM, makasih Liura. Baik, untuk penanya berikutnya dari Christine. Silakan, Christine. Terima kasih Pak Wira. Selamat malam Pak GM dan semuanya. Selamat malam. Sebelumnya gini GM, saya kan baru dikira. Terus kemarin waktu saya ikut inisiasi yang hari apa itu saya lupa. Saya lupa itu pas doa pencurahan Roh Kudus atau pas inisiasi. Jadi saya itu kayak lihat kayak pertama itu saya lihat tuh ada kayak bulet-bulet banyak. Terus saya pikir tuh itu apa? Ternyata tuh kayak perut ular besar terus menghadap ke saya, dan itu tuh kayak kepalanya tuh kayak kepala dan kayak mau nyerang itu loh GM. Terus saya lihat di kepalanya tuh kayak ada mahkota kecil gitu apa gimana, saya kurang jelas. Terus bentuk apa itu saya nggak ngerti. Terus kayak mau narik ularnya itu, kayak narik ular naganya itu, ditarik terus balik lagi, tarik balik lagi gitu. Terus habis itu yang terakhir itu ada seperti kayak raja Jawa gitu, pakaian-pakaian kerajaan laki-laki, apa tuh kayak pakai mahkota gitu, sama pakaian kayak raja Jawa gitulah GM kalau nggak salah ya. Nah terus saya mikir ini apa kok serem amat. Terus habis itu yang selanjutnya kan ada sesi apa itu, pokoknya kita kan banyak doa itu. Terus saya lihat itu ada apa kayak jarum atau panah, saya kurang paham. Jadi dari kanan itu ada banyak jarum atau panah banyak meluncur ke sebelah kiri, warnanya emas. Tapi habis itu saya lihat ada kayak pemandangan gunung, bukit hijau, terus ada di depan saya itu ada air bening, tapi setelah air itu ke bukit itu ada wujud hitam, kayak hitamnya itu tuh kayak pakai jubah apa gimana, tapi besar. Terus dari bawah itu keluar gitu tinggi besar gitu GM. Terus selanjutnya saya tuh ikut inisiasi lagi yang hari apa gitu. Jadi itu kayaknya tuh pas GM pernah bilang ini kita harus berdoa melawan perang Raja Iblis itu, yang Raja Iblis Purba itu. Nah pokoknya sejak yang itu GM. Lalu habis itu saya pernah doa sendiri, saya lupa doa yang apa. Terus saya lihat itu kayak ada wujud hitam di sebelah kiri atas, itu kayak hitam berbulu tapi posisinya jongkok, duduk jongkok dan melihat ke saya. Terus kemarin itu yang kemarin saya ikut inisiasi hari Jumat, kan saya tuh sebelahan sama ibu saya. Terus
dari kan menghadap ke tembok, tapi sebelah saya itu ada pintu yang terbuka. Nah, waktu berdoa itu tuh pas pejam mata tuh kok kayak saya tuh kayak merasa ada sosok berdiri di deket pintu itu. Saya kaget terus buka mata tapi kan nggak kelihatan langsung wujudnya gitu GM. Nah, takut tapi terus habis saya lawan Tuhan Yesus pokoknya itu siapa pokoknya menghilanglah pergi gitu. Terus habis itu udah nggak apa-apa, udah nggak terlalu takut. Nah itu habis itu ada lagi GM kemarin itu pas hari Jumat itu pas sesi doa apa saya lupa lagi. Nah itu tuh ada kayak yang GM suruh lihat pakai mata ketiga. Nah itu saya lihat ada dari bawah itu seperti bulatan kayak bentuk bawang putih ya istilahnya, pokoknya bulat tapi ke ujungnya tuh runcing. Nah itu ada terpancar seperti sinar-sinar yang keluar gitu, kayak saraf yang cerut gitu bercahaya di GM. Itu kalau nggak salah doa apa ya, pencurahan Roh Kudus apa ya, saya lupa GM. Itu GM. Menurut GM itu tuh saya yang wujud-wujud saya lihat itu apakah memang mengganggu hidup saya selama ini apa gimana GM? Karena saya ini setelah semingguan berdoa, yang setelah ikut inisiasi dari pertama itu tuh pertanyaan seger badan saya, terus habis itu kok lama-lama kok saya ini kok gampang ngantuk, males, terus rambut saya tuh kok rontoknya banyak banget. Apa saya ini karena memang pikiran saya sendiri atau kecapean atau memang karena wujud-wujud itu tuh mengganggu saya gitu Cie. Terima kasih. Ibu ikut kira dari kapan? Baru bulan baru 2-3 minggu ini. Baru 3 minggu. Ibu tinggal di mana sekarang? Di Solo. Oh, di Solo ya. Tapi sekarang kondisi rambut rontok. Kondisi sekarang rontok ya. Iya. Terus lemas ya, lemas, kecapean gitu ya. Iya. Ngantuk terus. Stamina Ibu, Malas, stamina-nya diperkuat terus ya. Stamina diperkuat. Berarti kan bisa dibilang selama ini ya sebelum ikut kira, Iya, bisa dibilang banyak hal yang gaib itu. Ya itu udah. Berarti kan selama ini sebelum ikut kira banyak yang gaib-gaib itu kan udah ganggu kehidupan. Nah makhluk pas inisiasi, pas pembersihan, pas doa itu kan terjadi detok. Kelihatan makhluknya yang ganggu kan seperti itu kan. Ya. Ini aja rajin afirmasi stamina itu yang pertama. Yang kedua, afirmasi rezeki itu penting harus. Kenapa? Harus afirmasi rezeki. Bisa dibilang rezeki itu semacam logistik untuk melawan kejahatan. Kalau kita rezeki seret ya bisa gampang KO, stamina bisa gampang jebol, pikiran ngawur, mental gampang kena mental gitu kan. Tapi kalau rezeki kita bagus kan mau diapa-apain tetap nggak bergeming kan. Itu kan semacam berikan rezeki itu semacam logistik untuk perang rohani kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan Ibu afirmasi rezeki sering-sering, dia akan bisa dibilang mengupgrade baju zirah untuk perang rohani. Jadi untuk melawan iblis, apalagi iblisnya udah kelas kakap itu kan, kita harus punya perlengkapan perang yang dahsyat kan. Termasuk baju zirah kan. Nah itu rezeki harus sering itu. Terus jadi dengan rezeki bagus kan berarti kan lebih banyak dapat keberuntungan, mau sial nggak jadi, mau kena mara bahaya terhindar kan, itu kan dari rezeki itu kan. Gitu ya. Nah, terus afirmasi yang terakhir yang penting adalah afirmasi perang rohani melawan iblis yang paling terakhir itu Bu, yang paling kuat gitu. Jadi kalau sampai rambut rontok sih nggak masalah sih, itu reaksi detox lah. Nanti bentar lagi juga akan pulih. Kan biasa kalau detox ada yang diare, ada yang muntah-muntah, ada yang sakit kepala sampai berhari-hari gitu kan. Ya karena memang isinya bisa dibilang isi yang di dalam Ibu kan udah seperti itu gitu. Tapi dengan rajin nanti lama-lama kalau udah bersih udah normal. Terus maaf GM, kalau saya taunya itu saya sudah bersih, itu gimana GM? Ya badan sehat, stamina meningkat, stamina stabil, pikiran lebih stabil gitu kan.
ada yang negatif berasa gitu kan. Berarti kan semakin peka kalau ada negatif datang kan itu berarti tingkat kemurnian ibu makin tinggi. Baik, JM, terima kasih. Mohon berkatnya. Bisa kalau ibu udah bisa lihat gitu kan bisa ngecek, bisa dibilang tanya ke hati nurani ya, pemurnian ibu udah berapa persen. Pemurnian yang boleh dicek ya, pemurnian ibu udah berapa persen, pemurnian tubuh fisik berapa persen, pemurnian jiwanya berapa persen, pemurnian rohnya berapa persen, itu aja, 3 itu. Jadi tanya ke hati nurani gitu ya, JM ya? Ya, nanti akan muncul angka. Kalau nggak jelas, kurang jelas ya, minta dijelasin sama hati nurani dalam bentuk tulisan atau apalah gitu. Atau telepati, nanti akan muncul kemampuan itu. Gitu, Ibu. Ya. Terima kasih, JM. Mohon berkatnya. Ya, Tuhan memberkati. Baik, sekarang di sini jam 21.59 ya. Kita akan masuk ke tahap doa pencurahan Roh Kudus. Setelah itu inisiasi. Ya, jadi inisiasi telah selesai. Semua yang telah mendapatkan inisiasi saat ini telah dapat menggunakan kemampuan kira, telah dapat mengakses kuasa-kuasa Tuhan, dan telah dapat menggunakan kemampuan mata ketiga hati nurani. Terus gimana cara menggunakannya? Cukup niatkan saja melalui afirmasi maupun dengan doa. Nah, sekarang kita coba tes untuk menggunakan kuasa ya. Caranya cukup bisa seperti ini, saling hadapkan kedua telapak tangan seperti ini, santai, tutup mata, aku niatkan kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus mengalir pada kedua telapak tanganku ke seluruh tubuhku untuk meningkatkan stamina tubuhku dari stamina yang terkuras, kurang tidur, masuk angin, darah kental, serta agar stamina tubuhku tahan terhadap segala serangan aura kotor, roh jahat, sifat jahat, jin, kodam, siluman, setan, iblis apapun, raja segala raja, iblis, purba, penguasa, pembiak, multiverse, jagat raya, iblis apapun yang menyerang, merusak, dan menghancurkan stamina tubuhku. Maka secepat itu kuasa rezeki akan meningkatkan stamina tubuh. Sambil kuasa rezeki meningkatkan stamina tubuh, niatkan untuk merasakan bentuk dari kuasa rezeki dan warna dari kuasa rezeki yang mengalir dari kedua telapak tangan. Rasakan dia seperti aliran listrik di kedua telapak tangan, seperti pusaran, atau seperti tornado, atau seperti hawa hangat atau hawa dingin, atau seperti semutan. Kedua telapak tangan bisa dimaju mundurkan pelan-pelan. Rasakan seperti ada sesuatu yang menahan dari kedua telapak tangan. Dan niatkan menggunakan mata ketiga di dahi untuk melihat warna-warna dan bentuk dari kuasa rezeki yang mengalir dari kedua telapak tangan. Caranya adalah cukup meniatkan saja sambil mata tertutup. Ulangi afirmasi yang saya ucapkan. Aku niatkan menggunakan mata ketigaku di dahi untuk melihat dan merasakan warna-warna cahaya
dan bentuk-bentuk dari cahaya kuasa rezeki yang mengalir dari kedua telapak tanganku. Tunggu beberapa menit, maka jika diri santai, di otak akan muncul gambaran seperti telepati, bentuk dari warna-warna kuasa tersebut. Cukup? Silakan yang mau testimoni ataupun bertanya. Selamat malam GM. Selamat malam. Ya, saya Putra, Perdana Putra, praktisi dari Bali. Tadi saya mau testimoni tentang apa yang saya rasakan saat inisiasi tadi. Saat inisiasi tadi, jadi saya coba pegang rosario. Jadi rosarionya saya pegang, saya genggam dengan kedua telapak tangan. Itu saat awal inisiasi, itu saya rasakan ada bergetar, seperti ada ledakan energi yang sangat kuat di rosario. Jadi tangan saya itu bergetar pelan dulu, setelah itu lama-lama getarnya makin kuat. Kemudian saya coba tangan kanan saya taruh, saya pegang rosario pakai tangan kiri. Ternyata yang bergetar tangan kiri saja yang megang rosario. Kemudian saya tutup lagi dengan kedua telapak tangan rosarionya. Itu getarnya semakin hebat, kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, itu mereda getarannya dan semakin tenang getaran rosarionya. Nah, kemudian saat tadi GM tuntun untuk melihat dan merasakan energi dari dua telapak tangan, itu saya lihat rosario itu besar sekali, memenuhi jagat raya dan semesta. Jadi roh sejati saya itu di tengah dikelilingi oleh rosario dan dilindungi oleh rosario yang sangat besar tadi. Itu yang saya lihat GM. Ya, terima kasih GM. Ya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Silakan GM. yang lain. Baru tadi saya mulai menerima inisiasi dari GM. Saya seketika saya melihat aura awalnya biru, terus berubah menjadi ungu gitu kan. Terus saya melihat itu pemandangan seperti sungai sangat luas sekali dan tebing-tebingnya sangat indah sekali. Airnya sungai itu bening sekali kan. Itu kan yang saya lihat. Terus aura-aura yang selanjutnya ada di tengah-tengah itu ada sinar-sinar terang begitu, tapi agak kebiruan ya, lagi kelihatan, lagi hilang, lagi kelihatan gitu ya. Gimana? Ya, lagi kelihatan cahaya itu lagi hilang gitu kan, tapi agak kebiruan-biruan warnanya cahaya itu kan, sinar terang itu. Ya, terus yang praktek tadi itu melihat energi itu mata ketiga itu lupa saya nih. Saya ada kedua telapak tangan itu dari awal tangan saya mulai semutan tebal, terus seperti megang lemut gitu, megang sesuatu gitu, kan? Auranya saya lihat ungu gitu ya kan, saya melihat aura gitu. Ya, cuman itu yang saya lihat ya. GM ini kebetulan diberikan kesempatan bisa saya menambahkan testimoni saya, tapi testimoni saya itu agak masalah lama tapi munculnya baru GM. Ada pegawai-pegawai dari kantor bagian pertanahan GM datang ke desa saya gitu untuk tujuan mengumpulkan surat-surat sertifikat tanah gitu. Terus saya ikut juga mengumpulkan surat sertifikat itu gitu, tapi surat sertifikat tanah yang lama gitu kan. Terus berjalannya waktu itu sudah lama itu sampai kan. Terus saya kepikiran lagi sama surat tanah itu gitu kan. Terus saya kepikiran itu aja. Saya ingat sampai saya pusing, gelisah gitu kan. Ingat surat itu gitu. Nah, pas saya kumpulkan surat itu gitu, soalnya surat itu aslinya surat yang lama kan. Itu
Terus saya tidak berani bilang kepada siapa-siapa, Bapak termasuk anak saya, adik saya tidak berani. Takut saya dimarah gitu kan. Kalau saya dimarah sampai dia debat sama saya berpikir bagaimana pemurnian saya berpikir begitu. Terus saya masih diam gitu kan. Padahal GM pernah bilang, kalau tak salah saya ingat itu, kalau ada masalah itu jangan masalah ditabung gitu. Saya pernah dengar GM dulu. Saya masih aja diam-diam gitu GM. Terus, tapi saya tidak berani bilang kepada orang-orang, termasuk adik dan anak saya, takut dimarah. Tetapi saya berani bilang kepada yang satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus gitu. Saya terus berdoa tiap hari, terus ditambah baca afirmasi gitu kan. Afirmasi yang saya baca itu afirmasi kecerdasan otak itu kan. Maksud saya supaya cepat mendapatkan solusi gitu. Terus yang lagi satu itu afirmasi perang rohani gitu kan. Jadi di belakang-belakangnya itu perang rohani itu ada disebutkan apa itu ya, seluruh kesadaranku, seluruh rumahku, seluruh harta kekayaanku, seluruh keluargaku, dan seluruh orang-orang yang kukasihi. Terus saya tambahkan sedikit di belakangnya itu kan, sebisa saya gitu, sesuai kebutuhan saya kan. Terus tidak ada berapa lama, tiba-tiba hari Minggu kemarin itu kan, hari Minggu kemarin itu habis saya paginya itu meditasi, baca afirmasi, saya tiba-tiba keluar gitu ke desa sebelah sambil nyuci sepeda motor gitu kan. Terus di sana saya ketemu orang itu saya kenal memang. Dulu saya pernah suruh dia bikin surat, itu surat sertifikat itu yang baru ya. Tanah saya itu sudah dibagi dan surat sudah dipecah, saya sudah pegang itu. Tapi saya kepikiran sekali sama surat yang lama gitu kan. Terus saya ngobrol-ngobrol di sana sama orang itu. Di sana saya dapat jawaban gitu kan. Terus bisa saya tanya sini Pak, maunya saya sih pulang datang ke rumah Bapak gitu. Terus saya ya bisa apa itu masalah apa itu dikira saya. Terpaksa saya bilang di sana Pak, surat saya setor ke kantor Bapak juga. Ya orang itu kerja di kantor bagian pernah juga. Terus bagaimana itu Pak? Saya kepikiran sekali sama surat itu Pak, saya gitu. Terus saya diberikan jawaban, ya nah apa-apa jangan itu dipikirkan, itu surat itu sudah diblok yang lama itu, dan saya bilang diblok apa namanya itu udah tidak berlaku lagi, itu yang baru berlaku gitu. Saya kira itu salah saya nyetor itu dulu gitu kan. Ya begitu ceritanya, itu dahsyatnya begitunya afirmasi perang itu kan, perang rohani. Tidak ada berapa lama itu sudah saya dapat jawaban, jadi hati saya mulai dah lega gitu. Saya semakin mengurangi kepikiran saya ke sana GM. Gitu ceritanya GM. Mohon itu caranya GM. Ya. Ya, Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Masalah saya sudah bisa selesai dah gitu kan. Ya, terima kasih kan. Terima kasih Pak Wira. Ya, berikutnya silakan. Ada lagi yang mau testimoni apa pertanyaan? Silakan. Mumpung lagi ada kesempatan ya untuk bertanya atau testimoni. Saat ini itu kayaknya terjadi ini binatang kena virus GM. Termasuk kucing saya. Apakah itu juga termasuk seleksi alam? Itu saja pertanyaan. Ya, seleksi alam bisa ke siapapun. Nah, ya, seleksi alam bisa terjadi ke siapapun, ke binatang, ke ya alam gitu. Apapun bisa terjadi.
Ya, kalau Nampaknya, kucingnya kena penyakit bisa diafirmasi, Bu. oh ya, ya. Nampaknya memang Ya, afirmasi pemusnah. untuk memusnahkan apa virus atau bakteri. Oh ya. Ya, itu saja pertanyaan saya, JM. Terima kasih. Mohon berkatnya. Ya, Tuhan memberkati. Ya, berikutnya silakan. GM. Yang mau bertanya, mau testimoni silakan. Ya, malam Bapak Budi ya, Pak Jatmiko. Ya, silakan Pak Budi. Begini, GM. Setiap kali saya meditasi, biasanya yang saya lihat itu warnanya kok lebih violetnya terang ajek seperti itu aja. Jadi tidak terjadi atau lebih. Cuma malah kadang-kadang terjadi cahaya putih terang gitu. Seperti saya melihat, pengalaman saya melihat alam, gunung, gitu sekarang dulu indah, konkret. Tapi sekarang warnanya itu kayak ketutup warna violet semuanya. Terus kemudian saya cermati, saya lihat lebih dalam kok malah hilang, muncul cahaya putih yang menutupi itu semua. Itu gimana, GM? Mohon penjelasan. Jadi belakangan kan ini apa namanya dominan warna violet, ya kan? Iya. Halo? Iya. Belakangan GM. kan dominan warna violet, tapi setelah pas lebih dipantau lagi, lebih didalamin lagi warna malah cahaya yang sangat terang kan? Kenapa? Ya, muncul cahaya. Ya. Bisa dibilang itu cahaya kemuliaan, Pak, yang terang sekali itu. Tapi di arah sudut-sudut semacam gitu. awan-awan kemuliaan kan seperti itu. Iya. Ya, semacam awan-awan kemuliaan. Iya. Bentuknya memancar. Ya, itu Pak. Ya. Berarti kan bisa dibilang apa ya, secara pemurnian kan semakin tinggi gitu kan, sampai mulai bermunculan awan-awan kemuliaan. Gitu Pak. Ya, terima kasih GM. Mungkin itu Pak, saya kurang tadi kalau bisa nanya Bapak, gimana kondisi mata yang waktu itu bengkak? Oh, sudah baik semua. GM, terima kasih. Itu hanya 2 hari itu, kurang Pak? lebih itu. Kalau boleh tahu diapain sampai bisa pulih? Ya, selain saya afirmasi, awalnya saya afirmasi, tetapi terus istri saya kan juga kena, anak saya juga kena, Bu, pakai obat ini ya, terus akhirnya juga ikut, semuanya sembuh gitu. Ya ada obat sih yang membantu juga gitu, GM. Ya. Apa? Baik. Mohon berkatnya GM. Terima kasih. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Ya, silakan berikutnya. Boleh tanya GM? Jadi untuk malam ini, ya silakan Ibu. Saya Santi, praktisi dari Bandung. Saya mau tanya GM. Ya silakan Ibu. Waktu ini tadi malam kan habis meditasi 3 kuasa, GM kan pandu tentang pelipat gandaan satu Google Plex dipangkat 1 Google Plex ya. Itu kan saya bisa mengikuti dengan baik dan nggak terasa apa-apa, sama maksudnya lebih nyaman gitu ya. Nah, pas tadi saya di rumah, saya ngulang yang sesuai petunjuk GM itu, kan badan saya kok jadi nggak enak ya GM-nya. Keluar keringat yang nggak banyak di tangan, terus nafas kayaknya ngap-ngap gitu. Itu gimana ya GM? Pas saya pandu enak ya? Iya, pas GM pandu enak, tapi pas saya
pas saya coba di rumah tuh kok nggak nyaman, jadi saya rubah lagi ke 1 juta miliar triliun yang biasa aja, yang satu Hasilnya Googleplex dipangkas biasa. satu Googleplex, iya saya nggak pakai, soalnya nggak enak gitu buat saya Ya. ngap-ngap napasnya. Terlalu ini apa berarti biasanya kalau sampai ngap-ngapan gitu ya terlalu ekstrim bisa terlalu dibilang. ekstrim. Tapi mungkin Tapi pas saya pandu itu kan ada vibrasi, saya juga ngebantu kan, makanya kenapa ikut Zoom itu penting, ada vibrasi dari saya yang ikut ngebantu ya mendongkrak pemurnian yang hadir di Zoom itu kan. Nah pas saya pandu itu bisa dibilang reaksi detox pemurniannya cepat sekali kan, jadi hampir nggak berasa sama sekali, atau bisa dibilang lebih cepat, enteng lah iya enteng gitu gitu. kan. Tapi pas ibu coba itu sendiri, pas itu coba sendiri di rumah dengan 1 Googleplex dipangkas 1 Googleplex, jadi reaksinya ekstrim, bisa dibilang seperti itu Bu, reaksinya ekstrim ya, pakai yang normal aja berarti gitu. Iya, Tapi nanti GM. kalau nanti kan saya pandu tiap kali Zoom kan pasti nanti 1 Googleplex dipangkas 1 Googleplex, nanti lama-lama biasa kok Bu gitu kan. Tapi Iya. sementara pakai normal aja kalau sendirian gitu. Iya. Ya, saya mau tanya lagi GM. Bisa Ya, GM? silakan. Nah, saya kan ini ada skoliosis ya. Terus saya suka yang seperti saran GM, kalau mau afirmasi skoliosis itu cara terapinya 1 tangan di dada, 1 di ulu hati. Ya itu saya lakukan. Nah, itu saya biasanya 20 sampai 30 menit kan, yang sesuai arahan GM. Tapi kan dalam keadaan begitu kan berarti saya nggak bisa beraktivitas kan, karena semua tangan saya, dua-duanya saya gunakan buat terapi. Nah, bagaimana kalau saya sambil terapis gitu, misalnya terapi diri sendiri, terapi skoliosis saya sambil ini GM, sambil meditasi titik jiwa rezeki itu bisa nggak GM? Bisa, powernya bisa ngebantu ngedongkrak sih. Jadi sekalian saya terapi, saya sekalian afirmasi meditasi titik jiwa gitu, titik jiwa rezeki ya, bisa juga ya. Iya, bisa. Ya. Terus ini 1 GM. tangan di pusat, 1 tangan di ulu hati. Itu sambil meditasi bisa GM ya? Bisa. Bisa ya. Meditasi titik jiwa maksudnya GM. Iya. Iya, bisa. Terus ini GM ada lagi pertanyaan saya. Ini kan yang lambang kirak yang saya cetak banyak ya, saya buat ada 15 lembar. Terus saya masukin ke ini anak saya, mobil anak-anak saya di laci mobil. Nah itu kalau ketimpa sama benda lain atau misalnya ketutup sama buku-buku pelajaran mereka itu vibrasinya masih bisa ini enggak GM, berfungsi enggak? Lambang kirak itu walaupun ketutup gitu. Masih kok. Iya, masih kok. Ya. Taruh di dalam tas juga bisa otomatis. Ya, walaupun dia ketutup buku nggak apa-apa GM. Saya nggak apa-apa. Ketutup benda. Iya. Ya. Itu aja GM. Iya. Makasih GM. Iya. Ya, Tuhan berkati. Ya, silakan berikutnya. Saya GM. Ya, silakan. Ya, saya Maria Dian dari Semarang. Saya yang punya tumor tiroid nggih, GM. Kemarin sempat bertanya di testimoni. Yang saya rasakan masih luar biasa sih GM, kalau pencurahan Roh Kudus itu bahasa roh nggih. Saya keluar itu sampai inisiasi selesai. Dan itu juga terjadi kan selama afirmasi. Kemarin GM bilang supaya saya minta supaya itu dikendalikan. Memang cukup berhenti terkendali, tapi kadang bocor. Maksud saya kalau misalnya booster gitu ada
beberapa saat gitu saya tiba-tiba, jadi kalau berbahasa roh itu kan langsung kaget, tubuh kan kayak tersentak, lalu ya itu sedikit mengganggu konsentrasi. Lalu yang tidak bisa sama sekali saya kontrol itu kalau saya afirmasi untuk kanker. Nah itu begitu saya baca itu, wah bahasa rohnya itu benar-benar saya nggak bisa kontrol JM. Lah gimana JM? Sudah saya coba untuk, saya kalau berhenti baca baru nanti saya tubuhnya tenang. Tapi kalau saya baca lagi itu, wah bahasa mulut saya, tangan saya bergetar semua. Mohon petunjuknya JM. Gimana? Minta Tuhan Yesus Kristus. Coba perang rohani ya Bu ya. Iya. Sudah sih, saya selalu mengerti perang rohani. Saya selalu perang rohani dulu sebelum afirmasi apapun, booster atau apapun saya pakai sih. Cuman ya itu kalau. Jadi ini apa namanya? Perang rohani untuk memusnahkan roh jahat, iblis itu yang mengendalikan kesadaran, yang merusak, mengacak-acak, mengendalikan kesadaran. Mengendalikan itu kesadaran, oke. Mengendalikan kesadaran. Kan bisa dicoba ya. Iya. Gitu. Nanti dicoba lagi sih. Nah itu kan, memang saya kan memang mata ketiganya belum bisa GCM. Cuman memang warna sih ungu itu selalu muncul, tapi memang untuk selanjutnya belum ada perkembangan. Ya. Karena itu kalau lebih meniatkan lagi itu bahasa rohnya itu kadang mengganggu. Menjadi, tapi sebenarnya kalau sampai bahasa roh gimana Ibu? Maksud saya kalau bahasa roh ini kalau ini ya malam ini pencurahan roh sama GM sesudah berbahasa roh dan semuanya itu rasanya seger, rasanya itu plong. Cuman kan kadang kalau saya doa sendiri konsentrasi itu kan terganggu karena kan saya membaca seperti itu GM. Iya. Nah itu kan harusnya kalau punya karunia bahasa roh kan harusnya nggak sampai ngeganggu kan gitu ya Bu ya. Dan harusnya kan bisa terkendali kan itu. Iya. Ya coba aja perang-perang rohani dulu aja. Sama stamina ya Bu ya diperkuat ya, stamina tubuh diperkuat agar tahan terhadap serangan-serangan yang negatif gitu Bu. Iya GM. Terima kasih GM. Mohon berkat GM. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Ya, berikutnya masih ada waktu 5 menit ya, nanti setelah itu kita meditasi 3 kuasa, baru rencana materinya tentang pemurnian dan pengkudusan diri. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Mbak Angel ya. Iya, Monik, selamat ya. malam. Iya, GM selamat malam Selamat GM. malam. Ya saya mau testi sedikit. Waktu itu kan saya batuk-batuk. Nah, selama berminggu-minggu sih saya batuk-batuk. Udah minum obat-obat gitu, tapi kurang efektif untuk batuk saya gitu. Nah, terus kemarin, pokoknya minggu lalu, GM kan sempat kasih afirmasi yang untuk virus apapun itu kan. Waktu itu ada orang yang masalah, terus GM kasih itu. Nah, terus saya coba, pokoknya baru 1 kali pas GM pimpin itu, setelah itu saya langsung ngerasa enak gitu tenggorokan saya. Setelah itu kayak ada tinggal sedikit banget. Nah setelah itu kayak saya cuman baru bikin 3 kali langsung bener-bener hilang sih GM. Terima kasih GM. Ya. Terus kan ada virus yang ini aneh lagi kan sih. intinya. Nah iya. Ya intinya ada virus yang aneh nyerang, cuman waktu itu nggak terjamah afirmasi kan? Iya. Terus ya setelah itu baru bisa sembuh. Sama ini sih GM ada cerita sedikit waktu itu
Ini sih dari Kamis Putih sih saya simpen-simpen belum sempet testi. Waktu Kamis Putih itu waktu perarakan saya sempet nangis gitu sih GM karena ngerasa ada percakapan hati nurani gitu di mana seperti Tuhan bilang selalu kenanglah saya karena saya adalah sumber kekuatanmu gitu, dan pas saat itu baru itu sih saya perarakan Kamis Putih terus bisa nangis gitu. Dan pas Paskah juga waktu itu sempat ada khotbah dari pastor, dimana kan saya sering ragu-ragu kalau ada penglihatan atau percakapan hati nurani gitu, dan khotbah pas saat itu tuh bisa pas banget dimana si pastor bilang kalau kita tuh harus percaya kalau diri kita itu spesial karena Tuhan Yesus yang membuat diri kita spesial. Kalau kita memaknai itu maka keistimewaan itu juga bisa benar-benar termaknai dalam hidup kita dan bisa mengalir dalam kehidupan kita gitu. Jadi dari situ saya seperti mendapat jawaban gitu, maksudnya bisa pas gitu. Dan ya pokoknya semenjak ikut kirap ini sih saya merasa setiap kali saya berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan pasti langsung berbicara gitu kepada saya. Maksudnya ya seperti itu sih, lebih merasa lebih dekat gitu dengan Tuhan. Dan waktu itu juga ini sih saya sempat ketemu konten di Instagram di mana memperhatikan Tuhan Yesus yang selama dia berkarya kan dia selalu menolong orang gitu, selalu tidak pandang bulu, dan pokoknya siapa saja yang membutuhkan dia menolong. Dan pada saat itu saya langsung keinget sama GM sih, apa yang GM kerjakan selama ini juga seperti itu. Terima kasih GM, seperti itu testimoni saya. Oh ya, Mohon baik. berkatnya untuk saya dan keluarga ya GM. Iya, Tuhan memberkati. Ya, baik. Ada kesempatan terakhir, silahkan yang mau testimoni atau pertanyaan, silahkan. Malam GM. Selamat malam. Ya, selamat malam Bapak. Nama saya Pak Gede Nisantak. Sebentar cuma testimoni kemarin tanggal 2 kemarin pernah ada ular hijau ini yang masuk ke ruangan pekarangan saya. Nah, lalu waktunya itu jam 12 malam pas saya melakukan booster karena paginya tidak melakukan booster. Terus jam 12 siang saya melakukan meditasi boosternya. Setelah meditasi booster itu kira-kira jam 1:25 menit saya bangun dari booster langsung keluar tempat di tempat booster saya ini. Terus gelisah saya, pikiran saya apa rasanya tidak enak. Terus tiba-tiba di pot bunga itu ada pot bunga di ruangan pekarangan rumah saya ini. Di sana ada ular hijau. Nah, di sana ada ular hijau tapi besar ularnya itu kelihatan. Terus gimana caranya sekarang? Terus saya afirmasi pertama memang meningkatkan stamina tetap dulu. Terus tingkatkan stamina, terus lakukan afirmasi perang rohani. Setelah itu saya ambil bambu kuning itu, karena banyak bambu kuning di rumah saya. Ambil potongan bambu kuning, memang sudah ada yang dipotong. Saya siapkan bambu kuningnya itu, terus setelah itu saya ngambil, karena sudah juga ada lupa ajaib yang blessingan yang baru ini, air blessing juga sudah ada. Saya ambil aja langsung air dan dupa itu, nyalakan dupa dan bawa air itu, percikan di blessing air itu dengan di sampingnya dikasih dupa itu 3 batang. Terus memang ada juga yang dipakai sederhana itu canang istilahnya kalau di Bali, canang. Terus dipercikan itu airnya, air blessingnya itu. Saya niatkan juga Tuhan Yesus memusnahkan seluruh roh kotor sifat jahat apapun yang berada pada ular ini, agar ular ini menjadi jinak dan cepat keluar dari sini begitu. Nah, terus setelah itu
kok dupanya itu didekati, dupa itu diperciki air, air blessingnya itu sudah dupa didekati, dicium-cium dupanya itu diperciki air, dia seperti ular kobra gitu, dia seperti ular kobra dan dia bersuara seperti suara angsa, wah 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 begitu, maunya diginiin saya, didekati saya, memang meninggi dia dan sepintas saat itu kelihatannya seperti apa itu hanya membesar, cocornya seperti angsa juga, suaranya seperti angsa. Itu setelah itu lagi dibersihin anunya, di blessing dengan airnya. Terus karena segelas saya bawa air pada waktu itu, terus di blessing dengan airnya itu menurun, dia mereda. Terus mereda, diam terus dia menghirup dupa. Nah, itu dupa itu dihirup. Makanya saya itu lagi baru ngambil bambunya itu, digeser-geser potnya itu, sudah digeser pot itu agak renggang ya. Lalu saya ngambil lagi air blessingan itu lagi 1 gelas dalam rumah itu, karena blessingan air itu sudah satu galon yang berubah waktu itu. Terus diambilin itu, mau dia keluar, nabrak dupa itu, ditabrak ularnya itu ya paling besar dari jenis ular ini, ular yang warna hijau. Ularnya panjang kurang lebih 1,5 meter lebih, kurang lebih itu panjangnya. Terus dan keluarnya itu jalannya kemana saya niatkan untuk perginya, dia mau terarah ke sana dan jinak lagi. Pada waktu itu saya arahkan dengan tongkat bambu kuning ajaib itu, saya arahkan itu, dan kebetulan dia meleset juga karena jatuh dari tangga. Saya ambil itu ularnya itu mau ada lingkaran di kepalanya, nyangkut di sini di bambu kuning ajaib itu, dan saya arahkan lagi mau dia pergi. Nah, begitu kejadiannya, memang perginya ular itu memang pada waktu jinak sekali, mau keluar pekarangan. Nah, itu langsung saya sekarang tanyakan pada GM, sebenarnya apa sih artinya seperti itu, ada ular seperti itu di pekarangan dan ciri-cirinya seperti itu. Ya, tolong GM berikan pencerahannya. Nah, itu aja. Ini sih Pak, nggak penting, yang penting ini aja, afirmasi ini anti ini ya, marah bahaya, gigit binatang berbisa, atau dari serang-serangnya yang kejahatan, itu yang penting sih. Gitu ya. Iya, nggak perlu tahu sih apa maksudnya ular itu datang, nggak perlu tahu sih. Ya, kebetulan ini soalnya pekarangan rumah saya ini ada memang di pinggir jalan raya besar, dan pas itu kalau di Bali namanya tumbak jalan atau dibilang tusuk sate, posisinya seperti itu. Saya ada di pinggir jalan ini. Jadi, makanya lalu saya menggunakan dupa ajaib ini yang sudah diberikan bimbingan dari DM. Saya menggunakan dupa ajaib dan air blessing ini tetap saya jalankan. Ya Pak, yang penting proteksi aja terus gitu, proteksi rumah, keluarga biar aman gitu ya, biar nggak ada kecelakaan, nggak ada marah bahaya, nggak ada serang-serang jahat gitu Pak. Itu aja sih. Sama afirmasi aura rezeki ya, biar yang negatif-negatif tuh nggak masuk ke rumah gitu Pak. Terima kasih ya. Ya, Tuhan memberkati. Nah, kita sekarang akan masuk ke ini ya, mengenai doa pemurnian dan pengkudusan diri. Sebelum itu, silakan siapa yang mau jadi volunteer
volunteer untuk scanning mata ketiga. Tapi ini ya, yang materinya udah lumayan bagus ya. Silakan yang mau jadi volunteer. Selamat malam GM. Saya mau jadi volunteer GM. Ya, baik Pak Priyatna ya. Ya, silakan berikutnya. Jadi volunteer itu ada banyak untungnya ya. Soalnya secara itu kan saya juga ngebantu untuk meningkatkan kemampuan mata ketiga saat scanning. Jadi silakan yang mau jadi volunteer. Saya GM. Saya boleh nggak GM? Ibu, halo. Dengan siapa Ibu? Halo, ya. Iya, siapa? Saya Sumarni GM. Oh ya, Ibu Sumarni. Baru 2 ya. Silakan yang mau jadi volunteer, silakan tambah lagi. Saya GM. Ibu Sisil ya? Ya. Iya. Ibu Sisil. Ya, silakan lagi, silakan yang mau jadi volunteer, masih 3 orang. Saya Tambah GM. lagi 1. Ibu Saya Komang. GM. Komang ya? Iya GM. Ya, baik. Ada lagi? Terakhir, silakan yang mau jadi volunteer. Saya GM. Ibu nih Kadek ya. Ibu Kadek Puspa ya. 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 Baik, kita mulai ya untuk mata ketiga. Sebelum memulai mata ketiga, kita afirmasi 3 afirmasi, yaitu stamina, mata ketiga, dan perang rohani. Ya, semuanya ikutin afirmasi yang saya ucapkan. Jadi semuanya ikutin ya. Aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa rezeki Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, untuk meningkatkan stamina tubuhku dari stamina yang terkuras, kurang tidur, masuk angin, darah kental, kecapean, dan agar stamina tubuhku tahan terhadap serangan aura kotor, karma buruk, roh jahat, sifat jahat, jin, kodam, siluman, setan, iblis apapun, raja segala raja iblis purba, penguasa, pembiak, multiverse, jagat raya iblis apapun yang menyerang, merusak, menghancurkan kemampuan mata ketigaku, kemampuan hati nuraniku, dan stamina tubuhku. Berikutnya afirmasi yang kedua adalah untuk mata ketiga. Aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, untuk menyembuhkan, memulihkan, memperbaiki segala kerusakan dan kehancuran kemampuan mata ketigaku dan kemampuan hati nuraniku, hingga sempurna seutuhnya kasta tertinggi dan kemampuan mata ketiga dan hati nuraniku meningkat semakin dahsyat, semakin kuat, semakin canggih. Afirmasi yang ketiga, perang rohani ya. Aku niatkan selama 5 jam penuh menggunakan kuasa salib suci Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, untuk mendeteksi, mengejar, menghancurkan, memusnahkan sempurna, permanen seutuhnya, hingga ke seluruh sumber, akar, benih, pembiaknya, intinya, seluruh aura kotor, sifat jahat, kutukan, karma buruk, roh jahat, jin, kodam, siluman, setan, iblis apapun, raja segala raja, iblis purba, penguasa, pembiak, multiverse, jagat raya iblis apapun yang menyerang, merusak, menghancurkan seluruh tubuhku, seluruh darahku, seluruh syaraf dan otakku, seluruh kesadaranku, seluruh kemampuan mata ketiga dan hati nuraniku, serta yang berusaha
mengacak-acak, menghalusinasi, kemampuan mata ketiga, kemampuan penglihatan mata ketiga, dan hati nuraniku, serta yang berusaha mengawasi, memata-matai, penglihatan dan kemampuan mata ketiga dan hati nuraniku. Ya, baik. Tadi sudah selesai semua. Nah, sekarang kita coba cek tingkat kemurnian ya, tingkat kemurnian tubuh kita, jiwa kita, roh kita, udah seberapa tinggi pemurniannya, seberapa persentasenya. Kita coba. Caranya adalah kita coba tanya ke hati nurani. Ya, ulangi afirmasi yang saya ucapkan. Hati nuraniku di ulu hatiku, berapa saat ini pemurnian tubuh fisikku telah mencapai berapa persen pemurniannya, dan seperti apa bentuknya, dan pemurnian jiwaku telah mencapai berapa persen tingkat pemurniannya, dan seperti apa bentuknya, dan pemurnian rohku telah mencapai berapa persen tingkat pemurniannya, dan seperti apa bentuknya. Jawab secara jelas. Ya, silakan Pak Putra. Apa yang dari hati nurani seperti apa jawabannya? Pak Putra. Ya, terima kasih GM. Ya. Yang pertama kali yang saya lihat pada saat pemurnian tubuh fisik, itu yang keluar angka nominal tuh banyak sekali, angka 9 berjajar GM. Jadi 9. Sampai berapa digit, coba lihat sampai berapa digit dia? Panjang GM, nggak terhitung. Terus jalan terus 9 terus 9 itu gini. Poin 9 semuanya. Nggak terhitung sih GM. Terus sejalan ya. Terus tulisannya emas berlian ya. Emas berlian tulisannya, warnanya. Terus bentuknya seperti apa pemurnian tubuh fisik? Tubuh fisik, tubuh tuh seperti tubuh seperti biasa, tapi dia ada emas mengelilingi tubuh, seperti tubuh itu dikelilingi emas. Emas yang bercahaya bersinar. Itu yang saya lihat ya. Tubuh fisik. Kemudian kalau tubuh jiwa itu sama juga, maksudnya juga 9 itu sampai ke bawah, nggak bisa stop dia angkanya. Kemudian dia di dalam itu, saya berada di dalam lingkaran cahaya seperti bola, dan cahaya itu terang sekali, warnanya putih perak keemasan. Jadi menyilaukan sekali untuk warna tubuh jiwa bentuknya. Kemudian untuk roh itu sama juga, masih sama seperti yang kata 9 nggak terbatas juga. Kemudian di sekeliling tubuh roh itu dikelilingi oleh bulir-bulir emas pemurnian yang kemarin diajarkan. Itu penuh sekali, seperti cahaya kelereng, ada yang kecil, besar, pokoknya diameternya berbeda-beda dan sangat luas dan banyak sekali, seperti di seluruh semesta gini bentuknya. Ya, itu yang saya lihat ya. Coba ini tanyakan ke hati nurani, diri kepenuhan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus udah seperti apa? Udah penuh sekali ya. Jadi sampai batas juga nggak tahu saya batas sampai mana. Apa yang bentuknya seperti apa? Kepenuhan Roh Kudus itu bentuknya seperti apa? Untuk saat ini belum bisa saya ungkapkan ya. Jadi dari seminggu saya belum bisa ungkapkan bentuk saya lihat, tapi belum berani saya ungkapkan ke umum. Rahasia ya intinya ya? Ya, nggak berani saya bilang ke umum. Ya, baik. Cukup ya, berarti ya. Itu kan rahasia berarti ya. Tapi kalau secara pemurnian tubuh fisik sama jiwa sama roh? Bagus sekali. Stabil, pikiran stabil, fisik enak, stamina bagus. Jadi pikiran jernih, nggak ada masalah. Ya. Ya. Ya, tolong berkati. Terima kasih GM. Mohon berkat sucinya. Berikutnya Ibu Sumarni, silakan Ibu. Ya GM, kalau saya nggak sebanyak Mbak Priana, bervariasi 87 sampai 97% GM.
Sekitar 87 Terus sampai kalau bentuk, 97%. Itu yang fisik ya. iya, Kalau yang jiwa? iya. Kalau jiwa 90% ke atas kayaknya. Mhm. Dia masih ragu-ragu GM. Mhm. Sepertinya Kenapa gitu. ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu? Iya, kayaknya nggak ada angka pastinya gitu GM. Tapi kayak 90-an gitu. Coba itu lihat digit sampai berapa digit itu? 90 yang apa? Jiwa ya, 90 lihat di belakangnya ada tulisan-tulisan itu kelihatan nggak? Kelihatannya 7 aja GM. 7 gitu. Berarti kan panjang itu kan sebenarnya Bu. Bukan 90% tapi lebih kan? Iya, Ada iya. ribuan kan? Ribuan persen kan? Iya, iya. Kalau bentuknya kayak gimana? Bentuknya. Bentuknya saya ngerasa kayak lihat yang di kaos itu GM, bentuk tubuhnya yang ada warna-warni gitu. Mhm. Oh ya. Ada warna kuning, ungu gitu. Tapi nggak tahu bener nggak GM. Saya juga kasih ragu-ragu juga. Mesti yakin nih Bu. Ya, mesti yakin ya. Kalau yang ini pemurnian roh udah berapa persen? Iya, bagaimana caranya GM biar yakin GM? Ya, yang dilihat itu benar. Yakin aja. Benar kok. Bener ya Ya. GM. Terima kasih GM. Ya. Mohon berkatnya GM. 98 GM. 98. Belakangnya masih ada nggak angka? 98 sekian gitu. Belakangnya. 0,2 Gimana? gitu GM. 0,2 gitu. Ya. Terus wujudnya seperti apa itu? Iya. Roh yang murni. Nah itu saya juga masih ragu-ragu Apa yang GM. dilihat? Kok kayaknya sama aja seperti tadi yang kayak Karena antara jiwa yang sama kayak yang di kaos aja. yang kayak di kaos Iya. ya. Ya, karena antara jiwa sama roh sebenarnya kan bentuknya Iya. sama sebenarnya. Sebenarnya bentuknya sama Iya. seperti itu. Iya, makanya saya bilang kok sama apa saya salah lihat. Enggak, emang benar. Cepat. Ya. Iya. Terima kasih GM. Ya, Tuhan memberkati. Berikutnya Ibu Sisilia. Ya, saya GM. Ya. Itu saya lihat itu semuanya ya dari yang roh jiwa itu 89%. Lalu ada di kayak warna backgroundnya warna biru ungu. Terus ini semuanya bersayap. Itu aja ya. Ya. Tapi 89% dari tubuh roh Berapa? jiwa 80? itu. 80? Udah itu. 89. Coba lihat di belakangnya ada 89%. kok, masih ada panjangan itu, Bu. Yang paling terang kan 89, tapi di belakang tuh agak-agak samar tapi panjang dia, ya kan? 89 banyak cuma Berarti kan putih, ya putih lah. Putih terus bersayap juga sih, Gem. nah itu. Berarti kan bukan 89%, nggak seperti itu. Iya. Bisa dibilang tak terhingga itu kan? Iya. Ya gitu aja, Gem. Makasih, Gem. Ya, nanti kita masih lanjut ya, jangan ditutup ya. Oke. Ya, berikutnya Ibu Komang, silakan. Malam JM. Malam. Tadi yang pertama untuk yang untuk roh ya, yang untuk tubuh fisik ya, yang pertama ya. Itu saya melihat presentasinya 80. Sudah itu saya tanyakan lagi 80 apa gitu. Itu dilihatin 80 tapi nol-nolnya banyak sekali, saya nggak bisa ngitung GM, panjang sekali. Terus bentuknya yang tubuh fisik itu muncul seperti batangan emas kuning yang balok besar itu. Terus untuk yang kedua itu jiwa ya. Ya. Terus untuk yang jiwa munculnya itu 90, tapi saya tanyakan lagi 90 apa gitu. Sama juga muncul 90, 000-nya banyak, tidak bisa saya hitung GM. Ya. Terus itu bentuknya seperti emas, seperti keris itu GM, mengerucut dia ke atas tapi dari emas. Terus yang untuk presentasi dari roh itu ditunjukkan 110 awalnya.
Terus saya pertegas lagi 110 apa ini? Sama juga JM ditunjukin 110 00000 panjang sekali nggak bisa saya hitung JM. Terus bentuknya itu seperti ada kan seperti bola yang bisa berputar di dalam tanah itu, contohnya kan ada lampu seperti itu, lampu sorot seperti itu. Lampu itu bisa berputar-putar tapi cahayanya seperti laser dia. Terus ini dia mengeluarkan ada cahaya emas, ada cahaya biru, ada cahaya ungu, ada cahaya putih. Tapi lampu ini terus dia berputar tapi cahayanya kan ke segala penjuru arah JM. Terus saya tanyakan, ini apa maksudnya, kenapa ini yang muncul terus ini bola ini? Saya tanyakan seperti itu. Jawabannya, itu adalah tubuhmu. Begitu jawabannya JM. Ya, Itu yang saya lihat. Berarti kan tubuhnya memancarkan cahaya kan? Kan gitu, Bu? Iya JM ya. Berarti kan mata ketiga hati nurani Ibu udah canggih sekarang. Makasih JM. Udah Makanya lebih terstruktur kan, lebih terstruktur, lebih detail, sangat lebih canggih kan? Ya, ya JM. Terima kasih beda JM. sekali sama waktu awal-awal itu kan. Ikutan jadi volunteer kan, berarti kan ada manfaat kan jadi volunteer. Ya JM. Makanya saya terus juga ikut inisiasi, nggak pernah bolong. Jadi ya secara secara kesehatan, dulu saya kan punya sakit kepala dan banyak lagi keluhan saya yang sudah saya testimoni dari bulan Februari itu. Syukur sampai saat ini keluhan satu persatu, keluhan-keluhan itu mulai hilang dan mereda JM. Terima kasih JM, Ya, terima kasih banyak. Tapi jangan itu dulu ya Bu ya, jangan out Makasih, dulu ya, JM. karena masih ada lanjutan nanti ya. Ya, amin JM, amin. Berikutnya Ibu Kade Puspa, silakan. Iya, malam JM. Iya, silakan. Ya, mungkin dari tadi yang pernyataan teman-teman yang tadi itu mungkin saya yang paling rendah nilainya GM. Mungkin karena tidak konsentrasi atau gimana ya, karena banyak kerjaan juga. Terus cuma saya lihat yang tadi pas kita lakukan itu, saya cuma melihat angka 3 itu aja saya lihat, dan bentuknya sama seperti kemarin saya rasakan juga masih keungu-unguan, dan di dalam itu ada semacam mata yang berkedip agak keemas-emasan. Itu aja GM yang saya rasakan. Itu aja ya. Ya. Baik, nanti Ya. lanjut lagi. Jangan note dulu Bu ya. Kita nanti lanjut lagi. Baik, semuanya itu tadi contoh pemurniannya udah sampai mana kan? Tubuh fisik, tubuh jiwa, sama tubuh roh. Nah, berikutnya kita coba tes doa pemurnian dan pekudusan diri, seperti apa itu, dampak dari doa itu ya. Kita coba itu, ya silakan tutup mata, niatkan untuk menerima pemurnian dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Yesus Kristus, setiap saat 24 jam penuh murnikan, kuduskan seluruh tubuh fisik kami, semua yang hadir di Zoom ini, seluruh darah kami, seluruh syaraf dan otak kami, seluruh organ tubuh fisik kami, seluruh sel-sel tubuh fisik kami, seluruh DNA tubuh fisik kami, seluruh atom tubuh fisik kami, seluruh kuak atom tubuh fisik kami, seluruh inti kuak atom tubuh fisik kami, serta murnikan, kuduskan seluruh jiwa kami dan seluruh inti jiwa kami, serta murnikan, kuduskan seluruh roh kami dan seluruh inti roh kami, hingga masing-masingnya termurnikan, terkuduskan, sempurna seutuhnya, hasta tertinggi, agar seluruh bagian tubuh fisik kami, seluruh bagian jiwa kami, seluruh bagian roh kami, kepenuhan Roh Kudus Tuhan Allah Yesus Kristus, dan kepenuhan kuasa Roh Kudus Tuhan Allah Yesus Kristus, hingga sempurna seutuhnya, hasta tertinggi. Niatkan menggunakan kemampuan mata ketiga di dahi untuk melihat proses yang terjadi, dan tanyakan ke hati nurani di ulu hati untuk pemurnian tubuh fisik telah mencapai berapa persen dan seperti apa bentuknya.
Dan pemurnian jiwa telah mencapai berapa persen dan seperti apa bentuknya? Dan pemurnian tubuh roh telah mencapai berapa persen dan seperti apa bentuknya? Ya, silakan Pak Putra. Iya, terima kasih GM. Untuk persennya masih sama seperti tadi, 99 itu berderet terus. Kemudian untuk bentuk tubuh fisik itu bentuk seperti cahaya, kemasan masih seperti tadi, cuma dia berkembang semakin banyak dari bentuk lingkaran, ada lingkaran cahaya banyak sekali, dan ada juga bulir-bulir kemasan yang sangat banyak juga tubuh di sekitarnya. Kemudian bentuk ini saya belum berani bilang ya, karena masih rahasia bentuknya. Kemudian jiwa juga sama seperti itu, cuman beda warna aja. Kalau jiwa masih 99 juga gini ya, persentase nggak terbatas sebenarnya. Dan cahaya biru muda ke putihnya yang cerah sekali, juga dipenuhi bulir-bulir kemasan dan berkembang sangat banyak. Sampai sekarang dia masih berkembang terus, semakin banyak. Kemudian roh juga sama, itu bentuknya sama juga. Dia berkembang juga semakin banyak dengan banyak bulir-bulir kemasan tuh berkumpul di sekeliling pemurnian roh itu. Ya itu yang saya lihat ya. Bedanya sama sebelum doa apa? Kalau sebelum doa tadi kan satu masih kelihatan. Nah kalau setelah kita berdoa itu udah langsung berkultivasi menjadi banyak, berkembang banyak. Jadi berlipat-lipat banyak ya jumlahnya, sampai tak terhingga jadinya. Karena Langsung ya? Iya. Ada perkembangan ya? Langsung kuat sekali powernya, semakin banyak dia kayaknya. Kalau yang kepenuhan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus seperti apa? Itu sama juga bentuknya, lebih kuat lagi, power lebih besar lagi deh, lebih besar lagi. Tapi rahasia ya? Ya tapi rahasia, belum berani bilang ya. Ya, tapi ada perubahan kan? Ada perubahan. Ada ya. Besar, lebih kuat dan lebih lembut ya, lebih lembut kalau ini. Energinya lebih lembut rasanya kalau yang. Ya, baik. Ya, Tuhan memberkati. Berikutnya Ibu Sumarni, apa yang dilihat barusan? Ya, Jem, untuk persentasenya yang 80 jadi 87, 92, terus yang 90 jadi 99. Terus kalau untuk tubuhnya, fisik, jiwa, dan roh sama, cuma terlihat lebih jelas. Jadi yang sebelumnya 2 dimensi, jadi terlihatnya seperti 3 dimensi. Terus bulir-bulir emasnya lebih banyak dan jadi lebih terang. Berarti kan penting kan doa itu kan ya, ada perubahan kan? Iya, JM. Ya. Ya, terima kasih JM. Ya, Tuhan memberkati. Berikutnya Ibu Sisilia. Saya GM. Itu Ya. saya kok mantul ya, kayak serbuk sari mantul gitu. Tubuh saya. Gimana kan? Serbuk sari. Jadi kayak serbuk sari satu gitu gede. Mantul aja gitu. Tadi yang sebelum doa itu apa GM? Lambat, jalannya lambat, tapi ini lebih mantul, lebih cepat gitu. Satu lebih lincah ya? Iya, lebih mantul kanan kiri gitu aja game. Ya itu artinya secara kecepatan untuk pembersihan lebih cepat dia, kayak apa ya? Kayak umpamanya Ibu niat pakai roh sejati untuk apa namanya, untuk mewujudkan rezeki, maka itu kecepatannya kayak secepat kilat dia kan? Setelah doa kan gitu. Ya, Jadi terus apa lagi Bu? Itu aja ya? Ya itu aja, saya perbesar ya, cuma saya sari aja, mau mudar gitu terus mantulnya cepat gitu aja. Oh iya. Ya gitu ya. GM. Ya, Tuhan memberkati. Masih GM. Berikutnya Ibu Komang. Ya JM. Untuk tubuh fisiknya itu meningkat dari yang 80 000 sekian menjadi 150 00 sekian. Terus bentuknya sama seperti tadi, seperti batangan-batangan emas yang balok itu, tapi dia semakin meninggi, kayak berjajar naik kayak tangga gitu, JM naik terus balok emasnya. Terus untuk yang jiwa itu dari tadi 80 00 sekian menjadi 160 000 sekian JM.
Ya. Terus itu bentuknya itu seperti keris itu yang berbentuk emas itu semakin banyak, tapi tambah dia muncul bintang-bintang keemasan. Terus yang untuk rohnya itu dari yang pertama 110.000 sekian menjadi 210.000 sekian. Terus bentuknya sama seperti bola yang pertama itu, bola yang berputar-putar itu, yang itu warnanya seperti saya bilang ada putihnya, ada emasnya, ada ungu, ada biru. Terus tapi bola yang kalau yang pertama bolanya kan satu yang muncul, tapi yang ini yang kedua bolanya itu banyak sekali muncul dan mengelilingi tubuh saya JM. Itu yang saya. Ya. Jadi itu roh sejati ya di dalam bola itu kan. Itu roh sejati ibu ada di dalam bola. Iya JM, minta berkatnya JM saya dan keluarga. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih JM. Berikutnya Ibu Kade Puspa. Ya sama seperti tadi JM. Angkanya juga masih cuma keunguannya itu aja lebih pekat bentuknya, itu aja sih saya lihat, saya rasakan Lebih pekat. JM. Ya, Lebih pekat. Oh ya. Ya. Mohon berkatnya JM. Ya, Tuhan memberkati. Jadi itu semua ya manfaat dari doa pemurnian dan pekudusan diri itu membuat kitanya menjadi lebih murni dan lebih kudus. Terus satu sisi akan membuat kepenuhan Roh Kudus itu jadi lebih dahsyat dan kuasa-kuasa Roh Kudus lebih dahsyat mengalir dalam diri kita. Maka doa tadi itu sangat penting untuk dilakukan setiap hari. Setiap hari sesering mungkin, itu penting sekali. Dan akan membuat kita jadi lebih tahan dari serangan-serangan iblis ya. Serangan-serangan roh jahat itu lebih tahan karena kita lebih murni kan. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis afirmasi penyembuhan, afirmasi buat rezeki, afirmasi buat menyelesaikan masalah-masalah, afirmasi buat ya apapun yang positif, otomatis lebih ajaib dan mukjizat. Jadi itu manfaat dari doa tadi ya. Penting sekali dilakukan setiap hari sesering mungkin atau minimal sehari sekali gitu ya. Sehari 3 kali itu baik dilakukan. Nanti biasanya setelah sering melakukan doa itu akan terlihat kok hasilnya dalam beberapa hari ke depan. Baik, kita sekarang masuk ya. Maaf saya mengganggu sebentar ya. Ya. Untuk doa itu apakah bisa saya ucapkan di nama keluarga inti ya? Boleh. Boleh. Dan itu doa tadi boleh dilakukan dimanapun ya. Di rumah, di kendaraan, di kantor, dimanapun itu baik sekali. Itu bisa dibilang akan memberikan proteksi otomatis, karena kan kalau tubuh murni kan ada proteksi otomatis. Dan kemampuan untuk menangkal setan, menangkal santet itu lebih tinggi jadinya dengan sering doa itu. Gitu ya. Ya, terima kasih Ken. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi, mumpung waktunya masih ada, yang masih pengen bertanya silakan. Selamat malam JM, ingin tanya nih JM. Ya, silakan Ibu. Ini JM, apa leher saya sebelah kiri sampai di bawah telinga itu kenceng sekali JM. Ya. Itu apakah kolesterol dan hipertensi atau karena yang lain JM? Coba Ibu pegang aja, pegang niat untuk ini untuk menormalkan syaraf tegang ya. Tapi kalau syaraf tegang biasanya di daerah ini, Ibu tempel di daerah ubun-ubun sebelah kiri dan kanan gantian. Kalau tangan kanan ke sebelah kiri ubun-ubun, itu kira-kira 15 menit, tempel aja situ sambil mata tertutup. Nah, setelah itu baru tangan kiri tempel ubun-ubun sebelah kanan, itu 15 menit. Dicoba gitu aja Bu, sambil mata tertutup kayak tiduran gitu. Itu aja Ibu. Itu aja JM. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih JM. Silahkan ada lagi yang mau bertanya? JM, sedikit JM, saya JM. Ya. Ini kan kemarin saya sempat sih nanya sama Pak Wawan masalah anak saya yang gatel. Sebenarnya saya awalnya bergabung sama Kira sama yang ini
Awalnya dari Ibu Komang yang lihat tangan anak saya yang gatal ya, gatal kemasan gitu ya GM. Terus sempat sih saya lewat online juga ini dah sama Pak Agung sama Pak Wawan, terus saya kurang tahu waktu itu karena Bu Komang yang memberitahu saya gitu. Sempat setelah itu ke Pak Priyana ya, saya sempat bertanya-tanya ke bapaknya itu yang dari Batu Bulan, sempat berkonsultasi sana semuanya, akhirnya saya gabung juga. Terus saya berusaha juga konsultasi sama Pak Wawan, nanyain afirmasi apa yang saya pakai untuk mengobati gini apa namanya gatal-gatal pada anak saya. Terus dikasih si afirmasi yang kemarin sama Pak Wawan juga ini untuk menghilangkan rasa gatal dan stamina tubuh. Mungkin ada yang terupdate, yang terbaru gitu Pak. Biar bisa lebih gini, dia udah sih mau pelumasan gininya sedikit demi sedikit, tapi masih di kakinya sekarang masih agak gatal-gatal. Kalau malam tuh dia nggak bisa tidur GM. Itu kalau udah cek ke dokter Ibu? Saya sudah berapa lama nih, udah berobat ke Bali juga sudah ke Balian. Itu kalau dari dokter itu apa untuk dokter sakitnya apa? Kalau dokter dibilang sih alergi. Saya sudah giniin tidak makan ayam, tidak makan babi, dia cuma makan tahu tempe gitu aja. Namanya anak-anak kan bosan Pak, makan tahu tempe, dia sembunyi-sembunyi di belakang saya makan ayam gitu dia. Umur berapa Ibu? Umur berapa anaknya? Nah, saya 10 tahun, baru kelas 5 SD sekarang. Terus bentuknya seperti apa itu gatal-gatalnya? Gatal-gatalnya tuh digaruk sama dia luka jadinya, luka kemasan gitu ya, luka-luka gitu jadinya seperti korengan gitu loh GM. Ya tapi bukan koreng kan, bukan cuman karena luka digatal. Iya gitu dah jadi. Sejak kapan gatal kayak gitu Ibu? Sejak kapan? Sudah lama sekali, hampir 1 tahunan. Oh, jadi gini, afirmasinya memusnahkan histamin ya. Kalau alergi kan memusnahkan histamin. Jadi niat untuk memusnahkan histamin pada seluruh darah, seluruh tubuh, seluruh cairan tubuh, seluruh syaraf dan otak. Ya, memusnahkan histamin itu bisa pakai kuasa rezeki ya. Bisa seperti itu. Terus bisa doa ke Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anakku dari sakit penyakit, gatal-gatal di kulit, dan sakit penyakit alergi yang dideritanya, bebaskan dia secara permanen ya, bebaskan anak dari itu sakit penyakit gatal dan alergi. Terus sama ini lepaskan bebaskan dari segala penyebab apapun, baik itu karma buruk, baik itu segala ikatan negatif, baik itu segala hal-hal yang kotor dan jahat yang menyebabkan gatal-gatal dan alergi pada anak gitu Bu. Iya, nanti bisa ada gininya GM, apa namanya? Kan video ini kan nanti di launching sama tim kan nanti di launching Ibu ini aja minta kan nanti ada videonya. Nah Ibu bisa tonton lagi, afirmasi tadi bisa dicatat gitu Bu. Oh iya ya GM. Ya. Tapi semenjak dikasih ini perang rohani apa nih si penyebab gatal-gatal dan stamina tubuhku sudah mulai sih hilang yang di tangannya GM, tapi yang di kakinya masih setiap hari dah saya baca itu untuk dia. Jadi kan musnahkan roh jahat iblis bla 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 yang menyebabkan gatal-gatal di seluruh tubuh anak gitu. Ibu bantuin bikin afirmasi yang gitu. Ya. Oh iya ya GM, makasih GM, mohon berkatnya. Tuhan memberkati. Ya, baik untuk acara Zoom malam ini saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan.